Selain itu, lebih dari 3 hektar sawah di Dusun Sukamanah dibiarkan terbengkalai karena para petani khawatir mengalami gagal panen. Namun di balik glamornya kampung miliarder, ternyata banyak warga hidup serba kekurangan. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Hidup desa mandiri dan sejahtera. Perkenalkan, saya Raihana bersama rekan-rekan saya Alia, Rafika, dan Sucahya. Kami dari tim Megaforce IPB University. Dan kami dengan bangga mempresentasikan hasil karya kami. Tera Wakaf, platform sunduk wakaf uang untuk pembangunan ekonomi kreatif desa berbasis green economy sebagai upaya mendukung Sustainable Development Goals. Sebanyak 13.232 desa tertinggal ada di Indonesia. Daerah tertinggal ini ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial, serta letak geografis yang relatif terpencil, atau dapat ditandai dengan wilayah yang miskin sumber daya alam atau rawan bencana. Banyaknya jumlah desa tertinggal di Indonesia dapat menghambat pembangunan nasional, karena desa memiliki peran utama dalam usaha pembangunan nasional. Terlebih lagi, desa merupakan ujung tombak pembangunan Indonesia. Selain itu, kesenjangan ekonomi di Indonesia pun semakin meningkat. Angka Gini Indonesia pada tahun 2022 mencapai sebesar 0,381. Ketimpangan ekonomi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka pengentasan ketimpangan, Presiden Joko Widodo membuat program Nawacita yang salah satu butirnya berisi membangun pinggiran dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia. Namun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa, salah satunya yaitu modal atau dana. Dana dapat dihimpun dengan menggunakan sunduk wakaf. Sunduk wakaf merupakan penghimpunan dana yang dapat disesuaikan peruntukannya. Namun faktanya, realisasi wakaf di Indonesia hanya berpusat pada harta yang tidak bergerak, yaitu 3M, madrasah, masjid, dan makam. Padahal wakaf itu dapat berupa benda bergerak dan produktif, salah satunya wakaf uang. Oleh karena itu, kami dengan bangga menghadirkan Tera Wakaf. Tera Wakaf merupakan platform sunduk wakaf dalam rangka mendukung SDGs yang membantu pengembangan desa dengan mendayagunakan ekonomi kreatif desa yang berbasiskan green economy. Green economy ini diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru dengan mempromosikan inovasi, teknologi, dan menciptakan lapangan kerja dalam sektor-sektor yang berkelanjutan. Selain itu, green economy juga berkontribusi pada pemulihan dan pelestarian lingkungan alam, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tera Wakaf mendukung 6 dari 17 tujuan pembangunan pada SDGs, yakni No Poverty, Zero Hunger, Good Health and Well-being, Decent Work and Economic Growth, Industry, Innovation and Infrastructure, serta Life on Land. Platform ini merupakan platform multifungsi yang dapat mewadahi seluruh aktivitas virtual dari pengguna yang bergabung, mulai dari registrasi dan transaksi, bahkan wakaf distribution yang dikelola oleh Nazir. Pendayagunaan ekonomi kreatif desa dapat membantu pengembangan desa, karena terdiri dari 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi, dan penemuan. Ekonomi kreatif desa juga menjadi fokus dari negara-negara maju lainnya. Mereka tidak hanya dapat bergantung pada industri yang sebagai sumber ekonominya, tetapi juga bergantung pada sumber daya manusia yang kreatif. Platform ini dapat diakses melalui website maupun aplikasi. Fitur yang tersedia di Tera Wakaf meliputi Tera Wakafpedia, sebuah fitur yang menampilkan berbagai macam informasi seputar aplikasi Tera Wakaf dan informasi umum tentang wakaf. Fitur ini berguna bagi pengguna yang belum mengerti cara kerja wakaf dan ingin menambah wawasannya. Tera Wakaf Bot. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna yang bingung memilih jenis wakaf yang sesuai. Pengguna hanya perlu mengisi informasi yang diminta oleh Tera Wakaf Bot
dan asisten AI yang ada pada aplikasi akan langsung merekomendasikan jenis wakaf yang sesuai dengan informasi pengguna. Tera Wakaf Care. Fitur ini merupakan layanan pelaporan jika terjadi hal yang tidak diinginkan sebagai upaya service center dari aplikasi Tera Wakaf. Tera Wakaf Tracking. Fitur ini berguna bagi pengguna yang ingin mengetahui informasi terbaru mengenai uang yang sudah diwakafkan. Pengguna bisa melacak uang yang diwakafkan sudah dipakai atau masih diproses di badan-badan terkait. Kebutuhan pengembangan aplikasi terdiri atas kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional terdiri atas rancangan teknologi aplikasi, yaitu mobile application dan Firebase service, yang terdiri atas authentication, real-time database, dan cloud messaging, yang terdiri atas registration, secure user account, wakaf information, payment, dan wakaf integrity. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang mendeskripsikan bagaimana cara sistem bekerja untuk kedepannya, dengan memperhatikan batasan-batasan pada sistem terkhususnya pada kebutuhan fungsionalnya. Dalam pengembangan dan penyuksesan sistem ini diperlukan kerjasama dengan stakeholder terkait, seperti yang pertama, wakif. Wakif adalah penyumbang atau donatur yang secara sukarela menyisihkan sebagian harta atau kekayaan mereka untuk tujuan wakaf. Yang kedua, Badan Pengelola Bisnis, Investasi, dan Wakaf Institut Pertanian Bogor sebagai lembaga dan pengelola proyek. Lembaga wakaf merupakan entitas yang memiliki tanggung jawab mengelola dan mengurus aset wakaf sesuai dengan instruksi wakif. Lembaga wakaf juga bertugas untuk menjaga, mengembangkan, dan mengalokasikan dana wakaf sesuai dengan kepentingan umum dan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Lembaga wakaf dapat berupa lembaga non-pemerintah, badan amal, atau organisasi lainnya yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang relevan. Berikutnya yaitu masyarakat desa. Masyarakat desa berperan sebagai penggerak roda wakaf uang produktif. Masyarakat akan terjun langsung dalam penggunaan uang wakaf, sehingga dapat menjadi investasi yang keuntungannya untuk kebutuhan desa serta masyarakatnya itu sendiri. Usaha-usaha ini akan bergerak pada usaha berbasis green economy, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya, Badan Wakaf Indonesia dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah, khususnya Kemenparekraf, serta Badan Wakaf Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung, memfasilitasi, dan mengawasi kegiatan wakaf uang. Mereka dapat membuat kebijakan, peraturan, dan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan dan pengelolaan wakaf uang. Pemerintah juga dapat berperan dalam memberikan insentif atau fasilitas bagi wakif, lembaga wakaf, dan masyarakat penerima manfaat. Lalu ada Bank Syariah Indonesia atau BSI yang berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang mendukung regulasi wakaf uang pada Tera Wakaf. Badan Pengelola Bisnis Investasi dan Wakaf IPB University sudah bermitra dengan BSI sehingga memudahkan legalitas resmi dan identitas khusus sebagai nazir dan pengelola wakaf di Indonesia. Jika kita analisis atau uji strengths, opportunities, aspirations, dan results, strengths Tera Wakaf yang dapat dijadikan sebagai keunggulan yaitu memudahkan pengguna berwakaf uang dan membantu desa untuk berkembang dengan modal yang didapat dari keuntungan kegiatan usaha dari wakaf uang yang telah dikumpulkan. Dari segi opportunities, Tera Wakaf merupakan aplikasi wakaf, produktif, berbasis teknologi sehingga dapat menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat yang sudah melek digital. Berdasarkan segi aspirations, Tera Wakaf diharapkan dapat meningkatkan jumlah wakaf produktif yang terhimpun di Indonesia. Tidak lagi hanya wakaf masjid, madrasah, dan makam. Kemudian dari segi results, Tera Wakaf dapat menjadi ekosistem wakaf yang menyediakan berbagai fitur dengan banyak kemudahan dan keuntungan yang diintegrasikan di dalam satu aplikasi terpusat. Riset dan kepenulisan kami menggunakan metode library research. Kami percaya, Tera Wakaf dapat menjadi gebrakan ampuh untuk mengentaskan masalah yang banyak terjadi di desa karena desa adalah ujung tombak pembangunan Indonesia. Apa arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan terhadap desa tidak dipupuk? Tera Wakaf, your wakaf, their hope building rural future.